setelah meninggalkan jenazah di dalam kuburannya, ya. Jadi kalau seandainya udah dikubur, boleh menalkinkan. Biasanya ada tuh di buku-buku Yasin talqin mayit. Habis itu langsung apabila ada sosok yang menghampirimu, bahasa Indonesia gitu ya, janganlah takut, dia adalah makhluk Allah. Ya, wa huma munkar nakir, dia adalah munkar nakir. Akan bertanya kepadamu, seandainya engkau ditanya siapa Tuhanmu, katakan Allah adalah Tuhan saya. Ya. Jadi jawab dengan biqaulin thabit, dengan ucapan yang kuat, tegas, jangan loyo. Karena ada satu kisah, ini malaikat ketika ada orang yang mengucapkannya loyo, bahkan ya ini mah dibimbing kalau begini gitu ya, udah digali begitu ya. Jadi kuatkan. Kalau memang nanti ternyata kita meninggal nggak ditalkinin, nggak ada yang nalkinin orang yang hidup misalkan begitu, kita udah tahu dosa talkin juga bisa. Ya, talkin itu hanya untuk memperjelas, biar ini ahli kubur ingat-ingat, oh ini dia, ingat ini. Itu talkin, boleh. Dalilnya apa? Tentunya segala sesuatu harus pakai dalil. Jangan dalilnya ini masa iya kagak ditalkinin, masa kayak kucing dikubur gitu kan. Kalau begitu bukan dalil namanya. Ya. Dalilnya dalilnya pakai dalil umum. Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Dalil umum. Ya. Nabi katakan barang siapa yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, silakan dia lakukan. Akhahu di sini maknanya baik itu yang masih hidup maupun yang udah meninggal. Jadi kalau memang umur kita di sisa umur kita ini bisa bawa manfaat, laksanakan kata Nabi. Hatta dia udah meninggal. Makanya kalau seandainya kita doain orang yang udah meninggal, janganlah ada istilah percuma didoain. Nah, nggak ada hal yang percuma. Ya, nggak ada hal yang percuma. Kalau dalilnya itu setiap yang meninggal itu terputus, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min thalathin. Dalilnya kan itu. Ya, barang siapa apabila anak keturunan Bani Adam, ya Nabi Adam alaihissalam, yang namanya manusia meninggal, inqata'a amaluhu, terputuslah amalnya illa min thalathin, kecuali 3. Jadi kalimatnya selain 3 terputus. Itu dalilnya itu biasanya. Ya, mereka yang tak mau mendoain orang yang sudah meninggal, dalilnya sehari, 3 hari nggak usah, 7 hari nggak usah. Nabi juga nggak kerjain. Kita bilang begitu, ya udah nggak apa-apa, nggak kerjain juga nggak apa-apa, ya kan? Mau laksanain boleh, nggak dilaksanain boleh. Yang nggak boleh adalah ngejelek-jelekin orang yang melaksanain. Nah itu dia. Ya. Yang nggak boleh adalah ngejelek-jelekin orang yang tidak melaksanakan. Ada orang nggak melaksanakan, wah, enggak orang itu biarin aja. Dia mau melaksanain mau enggak silakan aja, apa-apa. Ya. Jadi membawa manfaat kepada orang yang masih hidup dan orang yang meninggal dunia itu penting. Nah dalam hadis ini min thalathin, kecuali 3, yaitu adalah anak yang soleh, kemudian sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Udah 3 doang. Makanya kalau memang kita bisa nih kategori 3 anak kagak punya misalkan, gak punya anak, maka 2 yang diambil, ilmu yang bermanfaat sama amal jariyah.
Ilmu nggak ada, amal jariah. Duit kagak punya, amal jariah itu nggak perlu pakai yang namanya duit. Amal jariah itu pakai tenaga juga bisa. Musola, masjid lagi dibangun, saya bantuin, ngapain terserah, dibayar nggak usah, saya mampunya begini doang, itu namanya amal jariah. Jadi bukan berarti amal jariah kita harus jadi orang kaya, banyak duit, jadi bisa amal jariah. Ya, makanya kalau seandainya berkecimpung di masjid, musola, banyak ikhlas kayak begitu jadi. Ya karena amal jariah terkadang konsepnya bukan pakai duit, pakai hal yang kita bisa. Ilmu yang bermanfaat pun begitu. Kalau kita misalkan ngajarin orang, nggak perlu kita ini jadi ustadz kan? Ya. Jadi kan kadang-kadang orang minta diajarin orang lain, ajarin dong, maaf nih saya kagak bisa baca, masih terbata-bata saya. Yang mau aja nih ustadz aja. Akhirnya orang aja nih. Yang benar adalah ya udah saya ajarin semampu saya. Nanti kalau saya gagal mampu, nanti ngajinya masih pulang, ya. Sama saya dasarnya dulu deh. Udah. Kalau kita memang tahu bisa abatasa, udah ajarin aja. Setelah itu nanti kita arahin. Itu konsepnya begitu. Kalau seandainya kita ngajarin, saya ingat. Kalau kamu seandainya kamu ngajar, maka semampu kamu kemudian. Kalau seandainya seseorang ngajarin orang lain alif bakta, itu pahalanya bisa bikin double pahala sebenarnya. Karena mengajarkan landasan itu akan terus-menerus mengalir pahala. Ngajarin baca Quran, ya. Terus dipakai, terus dipakai. Landasannya ada terus nanti akan mengalir. Jadi nggak perlu kita harus jadi ustaz kalau seandainya kita mau ilmunya manfaat. Nah, ilmu manfaat bukan ilmu agama, tapi ilmu yang bermaslahat dengan masalah dunia juga itu ilmu manfaat. Kalau seandainya kita jago masak, ajarin orang, atau orang bisa menghidupkan orang lain, akhirnya manfaat. Itu namanya ilmu yang terpakai. Kembali dalam hadis, jadi talqin itu ada dua. Ada talqin sebelum meninggal, ada talqin ketika sudah dikuburi. Talqin sebelum meninggal itu jumhur ulama itu hukumnya sunnah. Kalau talqin ketika dikuburan maka berbeda-beda pendapat. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi itu mengatakan silakan saja. Dalilnya apa? Man istata'a minkum ayyan fa'ahu falyaf'al. Ya, barang siapa di antara kalian mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaraku, maka laksanakan. Ada yang mengatakan tidak boleh, di antaranya adalah Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dalilnya apa? Karena dalil yang melandasi itu tidak ada yang sahih alias mauquf, ya, bentrok kepada sahabat. Jadi terserah saja kita yakini yang mana, asalkan kita tahu dalilnya. Kemudian An Buraidah bin Husayn al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha, rawahu Muslim. Zada at-Tirmidzi fa innaha tudzakkirul akhirah. وزاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود وتسحد في الدنيا. Dari Buraidah bin Husayn al-Aslami radhiyallahu anhu. Hadis riwayatnya Muslim sahih, bisa dijadikan sandaran. Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Ini kalau pelajaran hadis namanya hadis nasikh mansukh. Jadi kalau kita belajar ya durusul hadis, pelajaran mengenai hadis, ya pelajaran itu kan ada durusul asanid, ada durusul mutun.
Ada pelajaran tentang sanad, ada pelajaran tentang matan. Nah, pelajaran tentang matnul hadis. Matnul hadis itu isi redaksi hadis. Ya, diulangi lagi. Jadi hadis itu ada kategorinya, ada 3. Pertama adalah sanad, yang kedua matan, yang ketiga adalah rawi. Ya, mukharrij. Jadi hadis itu pasti ada sanadnya, ada matannya, ada mukharrij. Artinya rawi itu harus ada. Ya, kalau seandainya kita ya lomba gitu ya, pidato segala macam, biasanya itu harus ada gitu. Karena kalau seandainya sanad kita nggak tahu, minimal rawinya tahu. Kalau Hasan mengucapkan kemudian tidak digunakan ini sahih, hasan atau dhaifnya, biasanya penilaian kurang, biasanya gitu. Nah, jadi sanad itu apa sih? Sanad itu tempat jalannya satu hadis, dan disinilah hadis bisa berpredikat sahih atau dhaif atau hasan, bisa dari sanad. Ya, contohnya adalah pernah tuh di masalah yang dijelaskan di sini. Ya, contohnya salah satu hadis di dalam kitab Imam Muslim, ya. Muslim, dalam Sahih Muslim misalkan haddatsana Yahya bin Khalaf al-Bani, haddatsana Abdul A'la an Sa'id al-Jurairi an Abil A'la. Jadi Imam Muslim dari Yahya haddatsana Utsman, kemudian Yahya bin Khalaf al-Bani, kemudian dari Abil A'la